Terima kasih ya, karena dengan mencintaimu, pengkhianatan adalah musuh terbesarku dan loyalitas adalah teman baikku. Anjay, aku tuh cinta banget sama Alul Bait. Cuman yang asli, yang ada legalitasnya. Kita kalau mau beli apa-apa juga sertifikatnya kan mesti asli. Semuanya asli. Kalau misalnya lu cuma ngaku-ngaku doang, kagak sertifikat bikinan sendiri, kagak disain sama narkoba internasional, terus kedua lu nggak bawa tes DNA, lu mau ngapain? Terus gue disuruh nyembah lu gitu, terus gue disuruh nyembah pepesan kosong. Wah, nggak bisa. Gue tetap mencintai Jurian Nabi yang asli, pasti gue cintain, pasti gue sayangin, pasti gue junjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. What's up para master Indonesia? Apakah ente masih istiqomah di dalam kemasannya untuk berbuat maksiat? Alhamdulillah kalau masih istiqomah. Sesuai janji gue ya, hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Itu emang bukan hadis, itu bukan perkataan Rasulullah, tapi itu perkataan para wali-wali yang mengutip dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi waktu Rasulullah ke Madinah itu, Rasulullah bilang, ya Allah, berkahilah tanah Madinah ini seperti kau memberkahi tanah Mekah. Kalau bisa melebihi Mekah gitu. Jadi Rasulullah itu di mana langit, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu loh. Nah, kalau misalnya kita nggak cinta sama tanah sama air, berarti kita nggak cinta sama diri kita sendiri, karena diri kita itu tercipta dari tanah dan air gitu loh. Jadi semua unsur yang ada di dalam tanah itu pasti ada di dalam diri kita sendiri. Contohnya kayak mangan, terus jing, terus cacing, macem-macem lah. Dan tubuh kita juga kan terbentuk 2/3-nya itu dari air. Jadi kalau kita nggak cinta sama tanah, nggak cinta sama air, berarti kita nggak cinta sama diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita pengen dibilang orang beriman, kita harus cinta sama tanah dan air. Kita mesti cinta sama semua makhluk yang hidup di atas bumi yang kita pijak, di bawah kolong langit yang kita junjung. Nah, sebagai bukti rasa cinta gue buat tanah air ya, gue kayak begini ya, gitu. Jadi balik lagi ya ke masalah yang sekarang. Jadi sekarang ini gue lihat ini makhluk nih kagak mau ngalah. Jadi Gus Fuad sama Gus Fuad CS, gue bilang Gus Fuad CS ya, sama Kiai Madudin tuh udah ngeluarin tesis ilmiah, sampai sekarang belum bisa dikeluarin antitesisnya sama dia. Boro-boro ngeluarin antitesis, debat juga pada ngaco. Kedua, disuruh tes DNA dia kagak mau. Alasannya, kalau misalnya lu nyuruh gue tes DNA berarti lu keturunannya Dajjal, lu tuh iblis, lu nggak percaya sama Alul Bait. Gue percaya banget sama Alul Bait, gue tuh cinta banget sama Alul Bait. Cuman yang asli, yang ada legalitasnya. Kita kalau mau beli apa-apa juga sertifikatnya kan mesti asli. Semuanya asli. Kalau misalnya lu cuma ngaku-ngaku doang, kagak sertifikat bikinan sendiri, kagak disain sama narkoba internasional, terus kedua lu nggak bawa tes DNA, lu mau ngapain? Terus gue disuruh nyembah lu gitu, terus gue disuruh nyembah pepesan kosong. Wah, nggak bisa. Gue tetap mencintai Jurian Nabi yang asli, pasti gue cintain, pasti gue sayangin, pasti gue junjung tinggi. Terus lu pengen ngancem gue, wah kalau lu misalnya maksa tes DNA Bani Alawi ini berarti lu gak percaya sama Ahlul Bait, berarti lu golongan Dajjal, lu tukang fitnah, lu tukang ini, lu. Itu kan kata-kata lu sendiri. Lu ngarang sendiri, lu menciptakan halusinasi sendiri, lu nge-framing sendiri, lu kemakan sama diri lu sendiri. Akhirnya sampai sekarang orang Indonesia udah pada pinter. Nah, buat masalah tes DNA ini bukan masalah pertama kali, ini udah yang kedua kali nih masalah tes DNA tuh yang paling pelik tuh di Indonesia. Yang pertama tuh waktu ada motivator tuh yang suka ngomong Anda pusar sekali gitu. Semua kata-katanya kan hampir didengerin sama seluruh orang Indonesia kan. Wah, terus dia membuat image bahwa dia tuh orang yang begini. Terus dilihat, wah pokoknya kalau orang ini ya dia flexing lah apa segala macam. Akhirnya Allah
ngedatengin anaknya, dia nggak ngakuin anaknya. Wah, begini, dia malah ngejelekin mantan istrinya. Akhirnya, tapi dia ada bagusnya. Pas disuruh tes DNA dia mau, dia gentle. Wah, ya udah gue tes DNA. Ada pas ketahuan ternyata anaknya dia, udah masyarakat Indonesia akhirnya udah nggak percaya lagi sama dia. Dan akhirnya salah satu stasiun televisi juga memutuskan kontrak sama dia gitu loh. Nah, sekarang muncul lagi nih yang namanya tes DNA. Dan tes DNA ini bukan hal yang tabu ya, hampir di semua negara tuh udah pada kenal. Dari gua SMP 20 tahun yang lalu tuh diajarin DNA tuh kromosom Y, kromosom X, kromosom Y dari lelaki, kromosom X dari ibu gitu. Jadi bukan ntar juga ngeframingnya nih, wah ini tes DNA nih bisa direkayasa nih begini, pokoknya nih menggiring opini orang Indonesia tuh supaya percaya bahwa dia itu benar-benar keturunannya Rasulullah. Lu nggak malu sama Rasulullah? Lu nggak punya cinta? Punyalah cinta sedikit, punyalah cinta sama umat. Rasulullah aja paling sayang sama umatnya kok. Rasulullah mau meninggalnya aja kan umati. Lalu mati gitu kali. Rasulullah tuh waktu mau meninggal tuh yang diomongin itu umati. Rasul tuh sayang banget sama umatnya. Sekarang lu bisa ngebayangin nggak perasaannya Rasulullah, umatnya itu dibohongin dengan ahlul bait, ngaku-ngaku ahlul baitnya Rasulullah, ternyata dia mengkapitalisasi umatnya Rasulullah, udah gitu mengadu domba umatnya Rasulullah, terus berbuat makar sama pemerintah negara Indonesia. Lu bisa bayangin nggak perasaan Rasulullah kayak gimana? Terus sekarang gini deh, tolong deh buat manusia-manusia Indonesia tuh yang lagi udah pinter nih, udah ngerti masalah duduk perkara masalah ini. Misalnya lu punya saudara yang masih ngeyel kayak begitu, sabet aja pakai kemoceng saudara lu tuh deh. Beres masalah. Iwan Fals pernah ngomong, dan ku akui tanpa kemunafikan, ku cinta kau. Dan gue ngomong, cinta itu membebaskan diri kita dari munafik. Jadi untuk mengalahkan sifat munafik itu kita mesti ada rasa cinta. Nah, kalau misalnya gue sama Bang Iwan Fals berkolaborasi, kata-katanya bakal kayak begini. Terima kasih ya, karena dengan mencintaimu, pengkhianatan adalah musuh terbesarku dan loyalitas adalah teman baikku. Anjay, itulah. Jadi gini, Gus Buat pernah ditanya sama santri-santrinya gitu, Pak Kiai, apa sih bedanya cinta sama nafsu gitu loh. Jadi emang di dada kita tuh udah diinstal yang namanya cinta dan nafsu. Terus dia cuma bilang begini doang, bedanya cinta itu adalah hasrat kita untuk memberi, dan kalau nafsu itu hasrat kita untuk menguasai. Nah, buat para manusia-manusia yang ditantang tes DNA nih, gue minta lu tanya sama batin lu sendiri, lu tanya sama diri lu sendiri, tuh di dada lu tuh, lu ada cinta apa nafsu? Lu cinta nggak sama Rasulullah? Lu kalau cinta sama Rasulullah, lu cinta sama umatnya Rasulullah. Tapi kalau lu munafik sama Rasulullah, lu pengen menguasai umatnya Rasulullah, lu pengen ngebohongin umatnya Rasulullah, terusin aja kelakuan lu yang kayak begitu. Terusin aja kelakuan lu yang sering adu domba. Nah, ntar lu tinggal di sono urusannya sama Rasulullah, gitu loh. Nah, dia cinta ya. Jadi di dada kita tuh mesti ada cinta, ya kan? Sama kayak semangatnya Abah Guru. Nah, yang perlu lu tahu nih, ternyata tuh sekarang ini lagi musim haji nih ya. Haji itu tuh bukan panggilan dari Rasulullah, bukan panggilan dari mana, bukan panggilan itu panggilan dari Belanda. Panggilan dari Belanda buat orang-orang kita tuh yang berangkat naik haji pulang lagi. Jadi ditandain itu haji. Karena Belanda itu trauma sama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu mengadakan pemberontakan gitu loh. Jadi nama haji itu tuh dipakai sama Belanda tuh buat ngontrol nih. Ini orang nih kalau udah berhaji nih pasti otaknya radikal terhadap Belanda gitu loh.
Makanya gue nggak tahu ya, mesti berbangga apa, mesti kayak gimana. Intinya tuh kayak gitu tuh. Kalau lu mau tahu gelar haji, itu diciptakan Belanda pada tahun 1916 kalau nggak salah deh. Yang gue baca artikelnya tuh kayak gitu. Nah, dulu yang merangin Belanda itu orang-orang Torekot semua, orang-orang tarekat semua. Yang sekarang nih banyak di haram-haramin, banyak di bid'ah-bid'ahin. Aslinya Islam itu Torekot, Torekot itu aslinya itu jalan nih, jalan. Kaum-kaum sufi itu jalan. Torekot itu aslinya jalan. Banyak lah tarekat-tarekat, ada tarekat Naksabandia, ada tarekat Satria, ada tarekat Samania. Banyak lah bermacam-macam. Bang, kok banyak sih torekot-torekot? Ya banyak lah. Kita kan karakternya nggak sama, beda-beda. Jadi kita nih cocoknya sama torekot mana? Cocoknya torekot mana? Nah, ntar itu kita cocok nih sama mursid yang mana? Ini sama, itu ntar ngomongan kelas-kelas orang-orang itulah. Intinya gini loh. Yang namanya toreko itu kan sebenarnya itu tuh kata Rasulullah gini. Kamu itu nggak bakalan bisa mengenali Allah kalau kamu itu nggak bisa mengenali diri kamu sendiri. Jadi toreko itu intinya tuh kita kenalin diri kita sendiri dulu gitu loh. Nah, dengan jalan toreko itu kita itu bisa mengenal diri kita sendiri. Gitu. Nah, orang-orang toreko ini tuh paling ditakutin sama Belanda. Paling ditakutin sama Belanda. Karena orang Torekoh ini kalau udah yang namanya jihad udah nggak takut mati. Karena menurut dia itu mati itu tuh, kematian itu tuh suatu hal yang terindah. Karena dia akan berjumpa dengan sang maha cahaya Rasulullah SAW gitu loh. Makanya itu orang-orang Torekoh itu tuh kalau udah yang namanya perang udah nggak inget apa-apa, dia inget itu jihad. Nah, untuk melawan Torekoh-Torekohnya orang-orang itu bikinlah aliran-aliran baru tuh yang mengkafir-kafirkan yang namanya Torekot ini gitu. Salah satunya tuh ada bukti yang bilang Torekot itu aliran sesat gitu ceritanya. Nah,